Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Kita mau membukanya dengan doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa buat sepanjang minggu yang sudah Engkau izinkan untuk kami nikmati, kami lalui bersamamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan juga kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada tanpa kami kekurangan sesuatu apapun, semuanya karena kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sharing firman-Mu, mari Bapa Engkau berkati mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap kata-kata yang keluar boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Juga berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kau yang persiapkan hati kami untuk kami semuanya, baik hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Boleh Engkau tegur, boleh Engkau ingatkan, boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau hibur Bapa melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, begitu mengasihi dan begitu setia buat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul First Love atau Kasih Mula-Mula. Kasih mula-mula itu apa sih? Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat ataupun percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita awal bertobat ataupun percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Karena kita seperti jatuh cinta. Dan bentuk-bentuk kasih mula-mula itu, ekspresinya bisa bermacam-macam. Kalau saya secara pribadi, saya memang Kristen sejak kecil, namun saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ketika saya duduk di bangku SMA. Saat itu yang saya rasakan, saya suka sekali berdoa, baca firman, ikut persekutuan doa, puasa, bahkan saat teduh subuh-subuh pun saya lakukan demi bertemu dengan pribadi yang saya kasihi. Dan saya juga percaya yang saudara juga kasihi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kasih mula-mula sebetulnya penting dan harus kita jaga. Apa sih sebetulnya akibat jika kita tidak menjaga kasih mula-mula itu? Kita mau baca di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Kepada jemaat di Efesus, ayat 1, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, yaitu kasih mula-mula. Ayat 5, sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika saya pelajari, jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat sempurna. Mereka benci kepada orang yang jahat, seperti yang dikatakan pada ayat 2. Mereka bahkan bisa membedakan loh, mana rasul yang asli dan palsu. Bahkan, di ayat yang ketiga, mereka dikatakan sabar dan tidak kenal lelah menderita karena nama Yesus. Jadi kalau kita lihat sabar menderita, jadi ketika mereka dianiaya pun, mereka tetap berpegang pada Yesus gitu ya.
Kalau saat ini kita melihat saudara seiman seperti ini, kita pasti berpikir, wih, luar biasa sekali ya orang ini. Namun, dengan segala kesempurnaan dan karunia-karunia itu pun, Tuhan ternyata masih mencela mereka, karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Dan akibatnya dikatakan di ayat 5 adalah kaki dian mereka diambil. Kaki dian, jika saya membaca dari tafsiran Alkitab, dikatakan kaki dian berarti mengeluarkan kita dari kerajaan Allah. Ada juga yang mengartikan tidak ada penyertaan atau kehadiran Tuhan. Jadi kita perlu waspada dan terus memeriksa diri kita apakah kita masih memiliki kasih mula-mula itu atau tidak. Lalu apa sih tanda-tanda kita kehilangan kasih mula-mula? Ada 6 tanda yang harus kita waspadai. Yang pertama, tidak lagi menikmati hadirat Allah. Kalau dulu kita semangat beribadah, sekarang ibadah hanya menjadi rutinitas. Karena kita sadar, KTP kita agamanya diisi Kristen. Kita ini orang Kristen, jadi kita harus ibadah. Setiap minggu datang ke gereja, atau setidaknya kalau sekarang pada saat pandemi, kita mendengarkan ibadah online, ikut ibadah online. Lalu yang kedua, mulai meragukan Tuhan. Saya percaya kita pasti pernah mendapatkan janji Tuhan, baik yang kita terima secara pribadi melalui hamba-hamba Tuhan, maupun yang ada di dalam firman Tuhan, Alkitab. Namun semakin hilangnya kasih mula-mula, membuat kita semakin tidak yakin dengan janji Tuhan. Lalu kita mulai bertanya-tanya. Awalnya mungkin kita akan bertanya, Tuhan ingat gak ya janjinya buat saya? Lalu mungkin kalau semakin lama, kita juga akan bertanya lagi, apakah Tuhan berubah pikiran dengan janjinya? Dan semakin lama, mungkin kita malah akan semakin bertanya-tanya menjadi seperti ini. Apakah Tuhan tidak sanggup memenuhi janjinya? Padahal kita tahu, dalam Lukas 1 ayat 30 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu tanda yang ketiga adalah kehidupan doa kita ala kadarnya. Kalau dulu kita semangat untuk berdoa, bahkan kita rajin datang ke persekutuan doa manapun gitu ya. Sekarang doa mau tidur saja, yang tersisa hanya seperti ini. Tuhan, saya mau tidur, lindungi dan jagai saya. Amin. Jadi kita ngomong sama Tuhan itu seperti minta Tuhan jadi satpamnya kita, atau jadi babysitter kita yang menemani kita tidur. Lalu tanda yang keempat adalah tidak khawatir jika tidak taat pada Tuhan. Kita merasa walaupun kita melakukan kegiatan rohani ala kadarnya, kehidupan kita baik-baik saja. Pekerjaan kita lancar, kita dapat promosi, kesehatan kita juga oke-oke aja, kita nggak kena COVID gitu ya. Mungkin pada kenyataannya memang seperti itu. Tapi sebenarnya, ketika kita tidak taat pada Tuhan, kita mudah sekali jatuh dalam dosa loh. Karena tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tidak ada satupun di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Dan ketika kita kehilangan kasih mula-mula, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, kita jadi mudah tergoda oleh godaan-godaan dosa. Lalu tanda yang kelima, sedikit sekali berpikir tentang Yesus. Kasih mula-mula itu buat saya pribadi seperti orang yang jatuh cinta. Ketika jatuh cinta, isi di kepala kita tentu kita akan sering berpikir tentang dia. Apa-apa kita lagi santai, kita mikirnya tentang Yesus. Bayangkan, ketika kasih mula-mula itu hilang, lalu apa yang kita pikirkan? Bisa bermacam-macam. Mungkin itu keluarga, pekerjaan, hutang, hobi, apapun. Dan masih banyak lagi. Dan bahkan lama-kelamaan, hal-hal itu bisa saja menjadi berhala kita. Lalu, tanda yang keenam adalah tidak lagi tertarik memberitakan Injil. Ketika kasih mula-mula itu hilang, jangankan memberitakan Injil, bersekutu dengan Tuhan saja sudah sebatas rutinitas, apalagi memberitakan Injil.
ketika saya mempersiapkan sharing ini, bukan berarti kasih mula-mula saya baik-baik saja. Justru saya merasa diingatkan betapa saya sudah begitu jauh meninggalkan kasih mula-mula itu. Saya ragu dengan janji yang Tuhan berikan kepada saya. Saya berpikir mungkin Tuhan berubah pikiran ya, dan akan membatalkan janjinya. Ketika saya membaca firman, kebetulan saya juga ikut di dalam satu grup yang kita baca firman bersama-sama gitu ya. Jadi dalam satu hari ditentukan 5 pasal yang akan kita baca bersama-sama. Tapi apakah saya membaca firman? Iya, saya membaca firman. Tapi ketika saya membaca firman, apakah saya semakin merasa saya semakin mengenal Tuhan? Tidak. Karena yang saya lakukan itu juga sebatas rutinitas. Lalu saya juga berpikir, setiap hari itu isi pikiran saya itu apa sih? Ternyata isi pikiran saya mayoritas pekerjaan. Pekerjaan itu begitu menyita waktu saya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi setiap kita, masing-masing kita. Tapi apapun kondisi kita mau belajar bersama-sama untuk mengembalikan kasih mula-mula kita, agar Tuhan dapati kita menyenangkannya, agar kekidian yang kita miliki itu tidak diambil, dan kita tetap merasakan penyertaannya. Karena sebenarnya penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Tapi karena kondisi kita yang mungkin naik, turun, tidak stabil, itu yang membuat kita kadang merasa Tuhan tidak ada bersama kita. Lalu bagaimana cara kita mengembalikan kasih mula-mula? Yang pertama, kita mau baca dari Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar dan bertobat. Ingat, pelayanan kita yang baik menurut kita tidak bisa menggantikan kasih mula-mula. Hidup kita yang baik pun tidak bisa menggantikan kasih mula-mula. Jangankan pelayanan ataupun hidup yang baik. Jemaat Efesus yang tadi sudah kita baca, bahkan menderita karena nama Yesus, juga tetap dicela oleh Allah. Jadi kasih mula-mula tidak tergantikan oleh apapun juga. Lalu yang kedua, kita harus berkomitmen. Kita perlu berkomitmen untuk apa? Untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita memang tidak bisa melihat Allah kita dengan mata jasmani kita. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat Allah kita, Dia tetap Allah, Dia tetap seorang pribadi yang juga rindu untuk kita menyisihkan waktu untuk kita berbicara dengan Dia. Tidak hanya menyisakan waktu. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta, dan meminta. Apakah meminta itu nggak boleh? Tapi kita juga perlu belajar mengerti isi hati Tuhan dengan berdiam diri di hadapannya dan mendengarkan sebetulnya apa yang Tuhan harapkan dari kita. Saya pernah ikut satu pelatihan yang mengajarkan saya berdoa dengan tidak hanya ngomong apa yang kita mau, atau ngomong apa yang mau kita katakan, entah itu ucapan syukur, permintaan, permohonan, tidak hanya itu. Di pelatihan itu saya diajarkan bahwa Tuhan itu juga rindu berbicara dengan kita. Jadi kita perlu sediakan waktu dengan diam dan tanya apa yang Tuhan mau kita dengarkan. Karena sekali lagi Allah kita adalah pribadi.
Dan ia adalah pribadi yang sopan, yang akan menunggu kita sampai kita siap mendengarkan apa yang akan ia katakan untuk kita. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak hanya ngomong, kita mau membayangkan bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dua arah dengan seorang pribadi yang kita hormati, kita kasihi. Kalau kita ngobrol dengan keluarga kita sebetulnya seperti apa sih? Apakah kita akan terus ngomong? Enggak kan? Kita pasti akan menunggu dan mendengarkan apa yang mereka katakan kepada kita. Sama seperti ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa pun, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Mungkin kita tidak punya karunia audible, yaitu mendengarkan suara Tuhan berbicara langsung pada kita di telinga kita. Tapi Tuhan tuh juga berbicara di hati kita loh. Tuhan tuh berbicara dengan banyak cara. Melalui hati kita, melalui firman yang Ia ingatkan, yang sudah pernah kita baca, melalui apapun. Atau bahkan ketika kita melihat karya ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, kita jadi bersyukur. Banyak hal, Tuhan kita Allah yang kreatif, yang sanggup berbicara kepada kita melalui banyak hal. Jadi akhir dari sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau kembali ingatkan untuk kita semua, untuk saya juga pribadi. Sebaik apapun kehidupan kita, tidak akan bisa menggantikan kasih mula-mula itu. Saya harap renungan ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita mau menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kasih mula-mula melalui jemaat di Efesus. Kami jadi mengerti Tuhan, bahwa sebaik apapun pelayanan kami, sesempurna apapun kehidupan kami tetap harus memiliki kasih mula-mula itu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang mau tolong kami, untuk kami boleh bertobat, dan lebih lagi kami boleh belajar, berkomitmen, untuk kami membangun kasih mula-mula itu. Untuk kami tetap hidup di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Mungkin hati kami bisa naik, bisa turun. Dan mungkin kami tidak konsisten Tuhan. Bapa, tapi kami mohonkan padamu Tuhan, untuk Engkau menolong kami. Biar Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk kami terus belajar, menjaga kasih mula-mula, sehingga Engkau melihat kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.